Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber nomor 4 sekarang ya. Ini adalah trigonometri untuk kelas 10. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah playlist. Ada 193 video sudah ya. Dengan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Oke, langsung saja akan kita bahas. Sekarang nomor 4. Selidiki kebenaran setiap pernyataan berikut, berikan alasan untuk setiap jawabanmu. Sek X dan sin X selalu memiliki tanda yang sama di keempat kuadran. Nah, ya. Dan di kuadran 1 perbandingan sinus lebih besar dari kosinus. Dari sini akan lebih efektif ya untuk mengerjakan keseluruhan nomor 4 ini. Kita akan gambar dulu perbandingan sinus dan kosinus ya. Jadi nanti saya siapkan untuk sinus. Jadi kita gambar kayak grafiknya. Jadi ini kasih warna hitam saja ya. Sinus ini nanti saya siapkan untuk kosinus ya. Jadi dengan grafik seperti ini enak nanti. Nah, oke. Terus kita kasih di sini anggap saja 180 sama ini 180. Kemudian ini masing-masing 360 dan di sini adalah 90 ya, 90 sama di sini adalah 270. Nah, di sini misalnya 1 ya, di sini min 1 sama ya, di sini 1, di sini min 1. Ini saya siapkan untuk sin ya, sin X misalnya, di sini cos X. Nah, oke ya. Jadi nanti misalnya Y ya enggak apa-apa. Maksudnya nanti di sini X-nya dianggap sebagai Y gitu aja. Secara umum itu X saja. Untuk grafik sin saat 90 derajat ya, di sini adalah 1. Ya, saat 180 adalah 0, saat 270 adalah min 1 ya. Terus 360 0. Terus kita gambar ya, dia bergelombang seperti ini, kita gambarnya mulus ya. Nah, tidak bergerigi gitu. Nah, pelan-pelan saja. Nah, ini terus berlanjut ya. Nah, untuk cos dimulai dari 1, 0 saat 90, min 1 saat 180, 0 270 dan kembali 1 saat 360. Ya, seperti ini. Nah, ini bagaimana cara kita menggambar cos. Dan nanti kita mengerjakan soal nomor 4 ini kita gunakan grafik ini sebagai referensi. Ya, ini terus ya. Ini bisa kalau dilanjutkan akan terus berlanjut ya. Ya, ini terus berlanjut. Oke. Di sini adalah sin X, di sini cos X. Nah, sek ini adalah sepersin ya. Sek itu sepersin. Itu sama dengan 1 per sin X. Ya. Nah, maka jika sin X-nya positif, maka seknya pasti positif. Ya, selalu memiliki tanda yang sama. Jadi ini benar ya. Benar karena ya gini aja, benar karena sek X sama dengan sepersin X gitu aja ya. Jadi ini jadikan alasan. Jadi jawabannya adalah benar karena sek X sama dengan 1 per sin X ya. Tanda positif negatifnya ya, nilai tanda positif negatifnya, tanda positif atau negatifnya selalu sama. Karena seper positif pasti positif, seper negatif pasti negatif kan gitu ya. Kemudian di kuadran 1 nilai perbandingan sinus selalu lebih besar dari perbandingan kosinus. Ini akan saya gunakan dengan warna biru untuk yang B. Di kuadran 1 itu ada ini batasnya. Ini adalah batas kuadran 1.
ya, batas kuadran 1. Dan di sini nilai sinus selalu ya lebih dari nilai dari sini. Nilai sinus tidak lebih. Kalau mulai sudut 45 baru, antara 45 sampai 90 baru. Ya. Jadi kalau di sini antara 0 sampai 45 sin selalu lebih kecil malah. Ya, di sini salah. Ya, salah. Ya. Nilai sin ya itu di 0 derajat ya salah, alasannya salah ya karena untuk sudut antara 0 sampai 45 ya nilai sin justru selalu lebih kecil ya, sin lebih kecil, sin x ya lebih kecil dari cos x ya sampai dari 0 sampai 45 derajat. Oke, baru nanti dari 45 derajat ini kan 45 ya, dari 45 derajat ke atas nilai sin lebih besar dari nilai cos. Nah, saat 45 derajat ini nilai sin sama dengan cos ya, setengah akar 2. Oke, sekarang kita jawab yang C pakai warna apa ini? Coklat. C coklat, B biru, gitu ya. A abang. Abang itu bahasa Jawa. Merah artinya. Oke. Untuk sudut antara 30 sampai 90, di sini sudut 30 derajat itu di sini. Ya. Untuk sin X ya. Ya, 30 derajat ini ya untuk sebagai tambahan sin 30 ini adalah setengah ya sampai 90 derajat. Jadi di sini sampai sini ya. Ya, di rentang ini yang saya kasih coklat ya. Sin 90 derajat ini adalah 1. Ya, sedangkan cosnya ini rentangnya 120 sampai 150. 120 ini di sini ya. 90 tambah berapa? Tambah 30 ya. Jadi di sini ini dibagi 3 ya. 120 ini 120. Ya 90 tambah 30 tambah 30 lagi di sini posisinya 150 ya. 150 di sini. Di sini 120 sampai 150. Nah, cos 120 ini adalah bernilai di sini ya. Kalau cos ya 120-nya ini kita bagi 3 di sini. Nah, di sini kalau cos 120 dia bernilai setengah. Min setengah. Ya. Kemudian cos 150 dia bernilai 150 juga ini. 150 itu sama dengan cos 60. Cos 60 itu ini sama dengan cos 100 ini setengah, di sini setengah akar 3. Cos 150 min 1/2 akar 3. Karena cos ya di sini ya cos 150 ini sama dengan cos ya 180 dikurangi 30 kan gitu ya. Tambah dikurangi ya kuadran 2. Di sini sama dengan min cos 30. Cos 30 ini adalah setengah akar 3. Jadi min setengah akar 3. Nah, nilai 2 sin X lebih kecil. Ya, jelas ini salah. Ya. Karena di sini ya 2 sin X ya dia rentangnya kalau dikalikan pecahan, kalau dikalikan 2 pasti lebih besar dari pecahan kalau dikuadratkan. Ya. Jadi di sini rentang nilainya sama, yaitu antara setengah sampai ini malah setengah sampai ini ya. Setengah sampai 1. Di sini dari setengah sampai setengah akar 3. Nah, dan di sini dikuadratkan. Dikuadratkan pasti hasilnya lebih
lebih kecil. Ya, kita lihat rentangnya di sini. Ya, nah, jadi di sini jawabannya untuk nomor 3 salah. Karena 2 sin X ya pasti akan lebih besar daripada cos kuadrat Y. Alasannya kalau dari batas-batasnya ini saja di sini ya, kalau kita kuadratkan, setengah dikuadratkan dikalikan 2 akan menjadi 1 sebagai batas bawahnya misalnya ya. Jadi setengah ini kalau kita kalikan 2 ini sama dengan 1 ya di sini. Tapi kalau setengah ini kita kuadratkan akan menjadi 1/4. Ya, kita ambil sampel gitu. Tapi setengah kalau dikuadratkan ya jadi atau gini ya. Kita ambil salah satu sampel sudut paling bawahnya saja. Jadi 2 sin 30 ya kita bandingkan dengan titik-titik cos 120 dikuadratkan. Maka di sini akan menjadi 2 kali setengah, titik-titik di sini akan menjadi setengah ya minus dikuadratkan. Di sini akan 1, di sini akan menjadi 1/4. Jelas 1 lebih besar dari 1/4. Ya, ini contoh ya, contoh kasus. Ya, contoh kasus. Ya, dan kita bisa mengecek untuk semua titik-titik yang ada di sini. Kita masukkan pasti hasilnya ini. Ya, salah karena ya, salah karena dikasih karena. Salah karena karena 2 sin X selalu lebih besar dari cos kuadrat Y. Baik, ini adalah pembahasan untuk nomor 4 ya. Jadi lebih efektif kita menjelaskannya itu menggunakan gambar. Nah, kalau kalian mengerjakan di buku tugas, misalnya ini sebagai tugas, gambarnya terpisah saja, jangan jadikan satu. Tadi ini dijadikan satu karena untuk alasan kemudahan dan biar tidak geser-geser tempat. Ya, jadi di gambarnya bisa 3 kali ini. Oke, itu sebagai saran. Nomor 5 akan kita bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.